Tagar Kim Jong-un dead. Pakar militer khawatir perebutan kekuasaan baru Korea Utara picu bencana geopolitik. They're not going to send missiles up. Think of it. They're not sending missiles up, and I believe that. If there is a breakdown of the ruling party and the military and security services, the perhaps 60 nuclear weapons, all of the fissile material, the perhaps 5,000 tons of chemical weapons, and some unknown amounts of biological weapons and materials could go to the highest bidder. I don't want to say. I won't say that. Okay. We have a good relationship with North Korea. As good as you can have. I mean, we have a good relationship with North Korea. They could be proliferated off the peninsula by rogue North Korean actors. And of course, there is the very likelihood that these weapons could be either used accidentally or used deliberately by those who control them. And so the weapons of mass destruction, nuclear, chemical, and biological, pose a very dangerous threat to the entire region. And they've recognized that regular military exercises between the U.S. and its ally, South Korea, will continue. Tagar Kim Jong-un dead. Pakar militer khawatir perebutan kekuasaan baru Korea Utara picu bencana geopolitik. Menjadi spekulasi sejak kabar mengenai kondisi kesehatannya yang memburuk usai operasi kardiovaskular. Sejumlah pakar mengingatkan skenario terburuk jika pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un dikonfirmasi meninggal dunia. Dikutip dari Daily Mail, belum lama ini kematian presiden negara komunis berusia 36 tahun itu bisa memicu bencana geopolitik, khususnya hubungan dengan negara-negara barat yang diperkirakan kian memanas. Tidak itu saja, kevakuman kekuasaan di Korea Utara pun disebut sangat mungkin berujung perang sipil dengan konsekuensi bencana kemanusiaan bagi rakyat dan memicu gelombang pengungsi baru. Pakar militer lebih jauh memprediksi chaos politik Korea Utara yang sejauh ini masih mengembangkan senjata nuklir dapat memaksa Amerika Serikat dan Korea Utara memobilisasi kekuatan dalam intervensi yang diperkirakan akan membuat perang Afghanistan dan perang Irak tidak ada apa-apanya. Meski mengakui mengikuti perkembangan tiga negara yang terbilang aktif melakukan kontak dengan Pyongyang, yaitu Korea Selatan, China, dan Amerika Serikat, menolak mengonfirmasi apapun terkait isu sensitif Kim Jong-un. Tanpa bantahan dari media resmi Pyongyang, perebutan kekuasaan jika sampai pemimpin tertinggi Korea Utara ketiga ini mangkat tetap menjadi kemungkinan. Seperti diungkapkan David Maxwell, mantan kolonel pasukan khusus yang kini menjadi anggota senior lembaga think tank Foundation for Defense of Democracies. Unit-unit di tentara rakyat Korea Utara akan bersaing mendapatkan kekuatan untuk bertahan. Ini memicu konflik internal dan dapat meningkatkan eskalasi serta meluasnya perang sipil. Ungkapnya kepada Military Times, hal senada diungkapkan Legend Purnawirawan Chun Imbang. Mantan komandan pasukan khusus Korea Utara tidak menampik jika suksesi yang tak jelas dapat memecah rezim berkuasa dalam beberapa faksi. Friksi internal dan instabilitas politik hanya akan membuat Korea Utara mengalami chaos dengan konsekuensi bencana kemanusiaan. Suksesi menjadi krusial karena Kim Jong-un tidak pernah secara resmi mengenalkan suksesor pilihannya. Meskipun promosi posisi politis sang adik Kim Yo-jang dianggap sebagai sinyal dirinya menyiapkan ibu satu anak itu. Sempat dikabarkan merenggang, hubungan keduanya semakin dekat setelah Kim Yo-jong menempati posisi kepala propaganda. Kim Yo-jong disebut-sebut menjadi sosok di balik kolapsnya rencana denuklirisasi Korut yang diinisiasi Amerika Serikat. Tidak itu saja, hubungan Kim Jong-un dan Presiden Trump pun kini dikabarkan dingin. Maxwell menyebut jika sampai Korea Utara mengalami instabilitas,
Korea Selatan dan Amerika tidak punya pilihan selain ikut terlibat. Ini terkait dengan protap pengamanan terkait senjata pemusnah massal, termasuk nuklir, senjata kimia, dan senjata biologis, persediaan kelengkapan militer, fasilitas manufaktur, juga infrastruktur manusia, termasuk ilmuwan dan teknisi, paparnya. Maxwell menambahkan, operasi kontingensi ini akan membuat perang Afghanistan dan perang Irak tidak ada apa-apanya. Sementara itu, kantor berita Korut, KCNA, sama sekali tidak menyayangkan berita apapun mengenai Kim Jong-un. Update hanya dilakukan untuk berita perkembangan ekonomi. Mantan Duta Besar Korut untuk Inggris yang membelot ke negara tetangga Korea Selatan pada 2016, Tae Yong-ho menyoroti absennya counter news soal kondisi Kim Jong-un dari KCNA. Selama ini setiap kali muncul kontroversi mengenai kesehatan pemimpin tertinggi, media akan langsung menurunkan berita Kim baik-baik saja, katanya. Ia juga menyebut absennya Kim Jong-un di event besar nasional Hari Matahari yang menandai kekuasaan rezim Kim bukan sesuatu yang biasa. Rumor kondisi kesehatan Kim Jong-un pertama kali dilaporkan CNN mengutip sumber intelijen pekan kemarin. Selain Trump, spesialis Korea Utara yang saat ini bertugas di pemerintahan dan menolak disebutkan identitasnya termasuk yang meragukan klaim CNN. Informasi kredibel apapun yang terhubung langsung dengan Kim masuk dalam kategori intel tingkat tinggi yang diragukan sampai bocor ke media. Secara politis, Kim Jong-un melakukan serangkaian langkah diplomasi yang disebut pakar upaya menyejajarkan diri dengan para pemimpin dunia. Ia diantaranya melakukan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan, Amerika Serikat, dan menyambut Presiden satu-satunya sekutu dekat Cina. Pertemuan dengan Presiden Korea Selatan tahun dinilai monumental. Salah satunya karena secara teknis Korea Utara dan Korea Selatan masih dalam posisi terlibat perang. Ini karena Perang Korea yang berlangsung pada 1950 sampai 1953 berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata, bukan perjanjian perdamaian. They're not going to send missiles up. Think of it. They're not sending missiles up, and I believe that. If there is a breakdown of the ruling party and the military and security services, the perhaps 60 nuclear weapons, all of the fissile material, the perhaps 5,000 tons of chemical weapons, and some unknown amounts of biological weapons and materials could go to the highest bidder. I don't want to say. I won't say that. Okay, We have so- a good relationship with North Korea. As good as you can have. I mean, we have a good relationship with North Korea. They could be proliferated off the peninsula by rogue North Korean actors. And of course, there is the very likelihood that these weapons could be either used accidentally or used deliberately by those who control them. And so the weapons of mass destruction, nuclear, chemical, and biological, pose a very dangerous threat to the entire region. And they've recognized that regular military exercises between the U.S. and its ally, South Korea, will continue. Menurunkan berita Kim baik-baik saja, katanya. Ia juga menyebut absennya Kim Jong-un di event besar nasional Hari Matahari yang menandai kekuasaan rezim Kim bukan sesuatu yang biasa. Rumor kondisi kesehatan Kim Jong-un pertama kali dilaporkan CNN mengutip sumber intelijen pekan kemarin. Selain Trump, spesialis Korea Utara yang saat ini bertugas di pemerintahan dan menolak disebutkan identitasnya termasuk yang meragukan klaim CNN. Informasi kredibel apapun yang terhubung langsung dengan Kim masuk dalam kategori intel tingkat tinggi yang diragukan sampai bocor ke media. Secara politis, Kim Jong-un melakukan serangkaian langkah diplomasi yang disebut pakar upaya menyejajarkan diri dengan para pemimpin dunia. Ia diantaranya melakukan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan, Amerika Serikat, dan menyambut Presiden satu-satunya sekutu dekat Cina. Pertemuan dengan Presiden Korea Selatan tahun dinilai monumental. Salah satunya karena secara teknis Korea Utara dan Korea Selatan masih dalam posisi terlibat perang. Ini karena Perang Korea yang berlangsung pada 1950 sampai 1953 berakhir dengan kesepakatan
gencatan senjata bukan perjanjian perdamaian.